Aturan rambut di sekolah itu menurut gue semu, gak ada gunanya, dan juga gak ada tujuan. Maka dari itu, di video kali ini kita membahas kenapa aturan rambut itu ada. Yuk kita bahas. Dari mana sih aturan ini tercipta? Kenapa aturan ini ada? Ternyata setelah gue lihat dari video Tirto ID yang membahas tentang asal-usul peraturan rambut di sekolah, ternyata peraturan ini ada karena tradisi dari zaman Orde Baru, di mana pada waktu zaman Orde Baru para pejabat negara tidak suka dengan orang yang berambut panjang karena dianggap tidak disiplin, tidak rapi, dan tidak mau mengikuti. Dan saat itu dibuatlah Raja Rambut. Nah, orang-orang yang mau berurusan dengan pemerintahan juga, kalau misalnya rambutnya gondrong, dipersulit. Dan tentu saja, ini juga mempengaruhi kepada mahasiswa ataupun siswa-siswa di sekolah. Nah, jadi aturan rambut di sekolah yang sekarang itu hanyalah aturan yang disama-samain sama aturan yang sebelumnya. Jadi, ini cuma tradisi belaka gitu. Jadi, karena sebelumnya ada aturan kayak gitu, ya sekarang juga diterapin hal yang sama. Mikirin dulu ataupun mengevaluasi untuk apa aturan seperti ini ada. Padahal di aturan Kemendikbud pun tidak ada aturan yang menjelaskan tentang perihal rambut yang gak boleh panjang. Jadi aturan ini hanya diada-adakan dan alasannya juga dicari-cari. Menurut saya, kenapa aturan ini tetap ada? Yaitu yang pertama karena tradisi. Jadi karena sebelumnya ada aturan seperti ini, ya sudah kita turutin aja. Dan yang kedua, orang yang berambut gondrong atau yang berambut panjang dicap sebagai orang yang nakal. Dan yang ketiga adalah agar disiplin. Padahal apa hubungannya antara rambut panjang dan juga kedisiplinan? Kenapa kita fokus aja kepada masalah kedisiplinan yang nyata, seperti disiplin tepat waktu, disiplin mengerjakan tugas, dan masih banyak lagi kedisiplinan yang nyata. Kita hanya fokus kepada rambut, yang padahal itu hanya atribut yang cuma kelihatan dari luarnya aja. Kita ambil contoh di negara Jepang. Jepang adalah salah satu negara dengan tingkat kedisiplinan tertinggi di dunia, dan mereka tidak mempersalahkan tentang rambut. Dan yang terakhir adalah agar rapi. Padahal rapi sendiri tidak dinilai dari panjang atau pendeknya rambut, tapi kerapian itu subjektif. Setiap orang punya pendapat yang beda-beda perihal kerapian, dan kita tidak bisa menerapkan apa yang menurut kita rapi kepada orang lain. Tiap orang biarkan mereka menerapkan kerapiannya pada diri sendiri. Selain itu, rambut menjadi hal yang sangat penting karena kadang ada tiap orang yang kalau misalnya rambut tidak sesuai dengan keinginannya, bisa jadi tidak percaya diri. Jadi ketika raja rambut bukannya malah meningkatkan suatu hal, malah menurunkan suatu hal. Dan dari segi kualitas ya tidak berdampak apa-apa. Ya memang kebiasaan kita yang lebih mementingkan atribut-atribut yang terlihat dibandingkan kualitas-kualitas yang nyata. Bukannya melatih mental siswa agar menjadi orang yang lebih jujur, lebih kuat, tetapi malah menghancurkan mental siswanya. Ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, guru-guru kita akan sadar dan juga akhirnya menghilangkan aturan ini. Dan yang kedua, kita akan dimarahi habis-habisan oleh guru